Oke, terus kalau di sini nanti kita bikin looping baru. Nah, terus kalau yang ini kan indeksnya tuh tetap 0, tapi di sini jadi 1. Berarti dia itu bisa kita tulis 2 kali I min 1. Kalau yang di sini ini bukan N min 1 berarti. Ini adalah N min 1 min I. Kalau kalian perhatiin ya. Ini jadi N min 1 min I juga. Kebayang nggak ya kira-kira? Atau nanti aku sambil tulis codingannya aja biar lebih paham. Ini salah. Ini plus 1. Oke, kalau gitu kita langsung coba nih ke codingannya. Kalau misalnya pertama kan kalian harus bikin si library kayak biasanya ya. Kita pakai aja langsung bit stdc++.h using namespace. Kalau misalnya kalian udah dapet, boleh ya tetap dikirim, boleh di Google Drive yang kemarin atau ke chat yang sekarang juga nggak apa-apa. Nah, kemarin kan inputnya itu contohnya adalah kayak gini. Kalau inputnya 3, keluarnya kayak gini. Kalau inputnya 5, keluarnya kayak gini. Berarti 3 sama 5 itu mempresentasikan bahwa sampai setengah itu ada 3 baris. Terus kalau yang ini sampai setengah itu ada 5 baris. Kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa. Kita di sini nyobain bareng-bareng. Kan kemarin pertama itu spasi dulu ya. Jadi kita harus nge-sprint spasi baru bintang. Spasi terus bintang. Yang ini spasinya nggak habis, bintang semua. Jadi kalau loopingnya itu yang pertama adalah for, kita bikin kayak biasanya tuh, int i sama dengan mulainya dari 0, i kurang dari, nah ini sampai berapa? Kan tadi kita cuman sampai yang kedua. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Anggapannya ada kayak gini ya. Nah, kita mau bikin looping hanya untuk bagian atas, yaitu nggak pakai pencerminan, nggak pakai bagian tengahnya ini. 1 sama 3, berarti adalah si input. Tadi kita udah punya input, misalnya di sini int n, terus cin n, gini kan. Nah, si n itu menandakan banyak barisnya. Kalau kebetulan kalau ini inputnya n-nya itu 3. Berarti kalau 3 mau jadi 1, itu adalah si 3 dibagi 2 kurangi 1. Kayak gitu. Terus apalagi gitu. Atau kalau kalian bingung, ini bisa aja cuman kurang dari n. Kalau kurang dari n nanti jalannya dia adalah 0, 1, 2. Tapi 2-nya ikut. Kalau misalnya gimana ya jelasinnya? Kalian tuh sebenarnya terserah mau bikin loopingnya tuh digabung ini atau enggak. Tapi di sini kita contohnya nggak pakai ya, pakai kurangi 1 dulu aja. Berarti 3 kurangi 1 itu 2, benar. Terus ini i plus plus. Nah, di dalamnya for yang pertama, ini berarti untuk bagian atasnya, itu tuh ada ngeprint spasi dulu. Ngeprint spasinya itu juga pakai for. Wah, ini looping dalam looping ya. Mungkin kalau masih ya nggak paham codingannya, dipahamin dulu visualisasinya. Kita pakai intj di sini. Misalnya J sama dengan 0, terus J kurang dari. Nah, di sini kalian lihat spasinya itu munculnya berapa kali. Kalau yang pertama muncul 2 kali, pakai polanya N min 1 min I gitu. Ini J sama dengan 0 sampai J kurang dari N min 1. Kalau nggak salah. Terus J plus plus. Ini oh iya, BTW maaf ya kalau misalnya berisik karena ada tukang guys di rumah aku. Jadi ya agak mengganggu. Ini bukan N min 1 ya, ini I berarti. Karena dia makanya dari atas. Bentar. Loopingnya itu sebanyak, jangan deh kalau ini nanti kebanyakan bikinnya. Mungkin aku ulangin deh yang ini, jangan kayak gini. Dari sini dulu. Ini kan tadi NTI sama dengan 0 sampai kurang dari N-1. Nah, kita jadiin aja sampai sini biar kasusnya nggak terlalu banyak. Oke, ulang ya. Ntar. Ini soalnya aku sambil mikir cara paling cepatnya aja nih buat kalian kan. Terus di sini kita bikin looping tetap kayak tadi, tapi pakainya misalnya J sama dengan 1 aja ya, biar ngitungnya nggak susah. Terus J-nya kurang dari sama dengan N. N min I. Min satunya yang ini nggak jadi, soalnya kita memakainya dari 1 indeksnya. Jadi ini maksudnya J, ini 1, ini 2. J-nya ini N min I, ini N min I. Jadi punyanya J. Terus ininya J++, kan iterasi. Nah, di sini karena dia spasi, polanya spasi, berarti ya udah punya spasi. Terus looping lagi buat nulis bintangnya. Berarti di sini karena polanya bintang tadi itu aslinya 2 kali I tambah 1, tapi kita ganti indeksnya mulai dari 1, berarti ini adalah
2 kali 1 min 1. Ini juga 2 kali I min 1 maksudnya. Di sini kita pakai INTJ juga, nggak apa-apa. J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan 2 kali I min 1. Terus J++. Mungkin kalau ada yang bingung, Kak, itu kenapa kok bisa tahu sih J-nya N min I sama ini 2I min 1. Nah, sebenarnya dia itu jalannya adalah sebanyak N min I kali. Yang ini juga jalannya sebanyak 2 kali I min 1 kali. Ini si out-nya kan tadi udah spasi. Nah, sekarang tuh si bintangnya. Oke, kalau kita coba habisnya ini jangan lupa si out and line dulu. Terus kita cek ya, benar atau enggak. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat kan pertama 1 sampai kurang dari sama dengan N min I. Nah, itu berarti dia tuh jadinya yang si tengah-tengah itu tuh keikut. Bagian ini tuh keikut. Nanti kita coba-coba ya, biar kelihatan bedanya. Kalau misalnya masukin 3, tuh, jadinya keluar 3 baris. Tapi kalau ini sampai kayak gini doang, nanti yang keluar tuh kayak gini. Si yang tengah itu nggak keluar. Nah, ini tadi yang maksudku nanya, kalian pengen yang tengah itu ikut dimasukin atau enggak? Kalau misalnya mau yang tengah itu nggak dimasukin, ya ini kurang dari N, kayak yang pertama kali aku tulis. Terus nanti buat yang bagian tengah itu kalian bikin codingan sendiri. Jadi for yang ini hanya untuk segitiga atas. Terus nanti kalau kalian mau yang tengahnya itu punya program sendiri, ya berarti hanya untuk segaris tengah gitu kan. Nah, di sini berarti kalian langsung aja si out bintang sebanyak berapa kali. Kebetulan kalau yang tengah itu, kemarin tuh kalau misalnya inputnya 3, tengahnya kan ada 5 bintang. Nah, 5 itu didapat dari 3 kali 2 kurangi 1. Nah, itu sebenarnya rumusnya sama kayak ini. Tapi kalau kalian mau ya bikin aja di sini juga nggak ada salahnya ya. Berarti INTI sama dengan 0, I kurang dari sama dengan, berarti inputnya tadi N, dikali 2 min 1 I plus plus. Terus ini si out bintang. Kayak gini. Terus kalau udah jangan lupa si out and line. Nah, ini jadinya kalian bikin untuk garis tengah, si yang bagian tengah. Terus sekarang kita coba untuk bikin bagian bawah. For INT. Nah, mungkin bedanya yang atas sama bawah tadi, kalau yang atas itu kan kayak gini nih codingannya. Nah, coba kita pikir bareng-bareng. Dia dari atas bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau dibalik, berarti tinggal logikanya program ini dibalik gitu kan. Nah, gimana caranya membuat suatu program ini itu dibalik? Ya, kalian lihat nih, dari looping ini, dia itu jalan dari 0 sampai N, min 1. Berarti jalannya sebanyak N kali. Nah, di sini juga jalannya itu sebanyak N kali. Tapi bukan dari 0 sampai N min 1. Tapi dari N-1 sampai ke 0, paham ya? Jadi tadi itu top atau naik, sekarang itu down, atau kalian tuh turun ke bawah. Kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi berarti loopingnya, bentar, di gym. Oke, jadi kalau tadi itu loopingnya INTI sama dengan 0 kurang dari N, kalau barunya di sini adalah INT, I sama dengan N min 1, terus I-nya itu sampai lebih dari sama dengan 0, terus I min. Nah, di sini untuk isinya apa? Nah, untuk isinya sebenarnya itu hampir mirip. Ya, bukan hampir sih, mirip. Tadi dari N min 1, I lebih dari sama dengan 0, apa? Oke, kita coba ya. Kita kalau kopasin yang bagian ini dulu. Kita lihat perbedaannya. Kalau di sini 1 sampai N min I, ini 2I min 1. Kalau dijalanin jadi apa gitu kan. Kalau dijalanin 3, ternyata keluarnya kayak gini. Nah, ini namanya kalian harus debugging. Di sini keluarnya adalah 3, 4, 5. Terus kok ada satu lagi. Wah, kenapa? Ternyata kalian itu tadi di bagian sini itu kebanyakan. Ini harusnya nggak sampai kurang dari sama dengan, tapi sampai kurang dari. Coba kita cek lagi. Waktu masukin 3, dia itu udah benar kayak gini. Jadi ternyata untuk membuat segitiga bagian atas sama segitiga bagian bawah itu dibutuhkan pengkodingan atau programnya itu sama. Yang membuat beda hanyalah dia iterasinya itu yang tadi naik, sekarang itu jadi turun. Jadi kalau yang ini hanya untuk segitiga bawah. Nah, mungkin ini aku zoom gedein. Kan kalau misalnya yang tadi, kalian tuh punya 3 macam ya. 1 bagian atas, 1 di tengah, sama 1 di bawah.
Nah, kalau misalnya kalian mau menghilangkan ini, itu sebenarnya bisa. Jadi kalian masukin aja ini ke bagian yang atas ini, atau ini dimasukin ke bagian bawah. Caranya gimana? Nih kalian komen dulu. Terus yang tadi kalau yang atas tuh jadiin sama dengan. Coba kita jalanin. Nah, keluarnya bener ya. Jadi sebenarnya bisa dipersingkat. Tapi kalau kalian merasa itu kesusahan, ya jangan. Kalau ditaruh bawah gimana, Kak? Nah, berarti mulainya harusnya dari N. Kayak gitu. Coba 3 ya. Nah, bener kan? Keluarnya itu seperti ini. Udah bentuk diamond, 3 baris pertama adalah setengahnya. Jadi itu hanya permainan pada iterasinya, pada loopingnya. Dia sampai berapa, sampai berapa. Tapi kalau kalian masih bingung, ya dibaginya mending bagi 3. Kayak yang pertama kali. Nah, ini dibagi 3. Untuk pola ininya itu didapatnya dari yang tadi di Excel. Jadi di Excel itu kita tadi kan udah lihat nggak sih ini? Ini indeksnya 1, 2, berarti ini jadi 3, kalau mau gabung, kalau enggak ya enggak. Terus ini indeksnya jadi harusnya kan 1, ini 2 gitu. Nah, itu gimana cara kalian menjadikan pola ini tuh sama seperti pola ini. Pola ini juga sama seperti pola ini, kayak gitu. Mungkin kalau aku cuma jelasin gini, takutku ada yang nggak paham. Jadi aku minta tolong kalian bisa coba-coba sendiri di otak-atik codingannya kalian, dicoba semuanya kalau perlu. Ini kan bentuk diamond. Nah, nanti kalian bisa coba tuh. Salah satu contohnya adalah bikin kubus. Terus bisa juga kalian nyoba bikin segitiga sama sisi yang bentuknya kayak gini, segitiga tapi bentuknya agak beda gitu. Terus atau segitiga siku-siku. Atau mungkin kalian bisa coba bikin diamond tapi tengahnya bolong. Nah, diamond tapi tengahnya bolong itu gimana? Ya, Kak, kelihatan ya. Diamond tapi tengahnya bolong itu nanti bagian sininya kosong. Jadi kalau di contoh yang 5, nanti itu bagian sininya itu diganti spasi gitu. Bisa kayak gini. Bisa juga ini hilang juga. Bisa kalian modifikasi sendiri ya soal-soalnya itu. Semakin kepo kalian tuh semakin bagus. Nah, ini salah satu contoh soal. Tadi awalnya kalian udah belajar bikin kayak gini, kalian coba kalau bikin tengahnya bolong gimana. Berarti kalau tengahnya bolong, nanti kalian harus bikin habisnya bintang, habisnya spasi, bintang, spasi lagi, terus bintang. Jadi nanti ini spasi, bintang, terus bikin for lagi untuk spasi, terus for lagi untuk bintang gitu. Jadi ada 4 for. Terus kalau kubus gimana? Aku ada sih sebenarnya contoh bentuk kubus. Bentar ya, aku cariin dulu soalnya. Soalnya itu ada di Hackerrank. Waktu itu aku ketemu kayak, bentar ya. Soalnya itu seperti jadi kalian disuruh nge-outputin bentuk seperti ini. Nah, kalau untuk bentuk seperti ini, itu kalian perlu bagi kasus kan. Kasus yang atas ini sendiri karena dia cuma bintang. Terus kalau ini kasus sendiri karena dia ada garis, ada bintang. Kalau yang ini kasus sendiri karena dia cuma garis aja nggak ada bintang. Kasus sendiri dan ini sendiri. Jadi dari soal ini, itu bisa dibagi loopingnya tuh nggak cuma 2, tapi bisa sampai 5. Kalau kalian mau lihat hasilku, itu codinganku kayak panjang banget gitu karena aku membaginya tuh banyak. For pertama, terus ada lagi for kedua, terus ada lagi for ketiga, terus ada lagi for keempat, sama ada lagi for kelima. Nah, berarti di sini dia tuh bahkan butuh 5 for, tapi bentuk dalam codingannya, polanya, itu didapatnya juga sama kayak yang tadi, nyari bentuk polanya, tapi beda-beda ya. Ini ada 3 kali I-1, ada 3 kali N-2, ada mana lagi ya yang beda ya? Beda-beda pokoknya. Ada ini 6 kali N min I min 1. Ini 6 kali I min 1. Jadi beda-beda tergantung setiap kasusnya. Ini boleh kalian screenshot kalau misalnya pengen nyoba bikin. Barangkali nanti malam kalian kayak gabut gitu atau pengen coba-coba, itu coba deh bikin bentuk gambar-gambar gini. Atau bikin gunung gitu juga bisa menggambar. Terserah kalian. Ini buat latihan for-nya aja sih, latihan looping. Gitu, teman-teman. Kalau untuk bikin diamond, ada yang masih ditanyain nggak? Atau sudah paham semua? Atau mungkin aku kopasin aja ya codingannya biar kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa ya coba-coba sendiri gitu.
Udah aku kirim di chat tapi agak berantakan kalau dikirim gitu. Atau aku masukin ID1 aja. Jadi caranya kalian pakai ID1 itu tuh enaknya adalah bisa nge-share codingan kalian ke teman kalian dengan cara ini copy aja, terus kirim, nanti semuanya bisa langsung lihat nih. Bisa lihat kayak gininya. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Ini kok runtime error? Kayaknya ada yang salah tulis deh. Ya nanti dibenerin sendiri lah ya, bisa ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Aman, 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 aman. Atau nggak paham jangan-jangan? Kecepatan ya? Gimana guys? Kalau mau lanjut, coba kasih reaction deh. Atau chat aku aja, Kak, aman. Atau kayak, Kak, aduh, nggak paham. Oke. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung, boleh ya baca sendiri dulu deh ya. Oke, aku lanjutin. Kemarin tuh kita kalau ngerjain Toki, perulangan lanjut ini kan belum selesai. Udah selesai belum sih? Perulangan lanjut pola 2 sama pola 3? Aku lupa. Oh, ini belum deh kayaknya. Nah, ini kalian coba kerjain sendiri. Aku nggak bantu. Sama pola 3. Nah, ini pola 3 yang agak susah, jadi aku bantu. Pola 2 kerjain sendiri bisa ya. Nanti kalau nggak bisa, chat WA aku aja. Ini aku bantu kenapa? Karena dia mungkin bagi beberapa teman ada yang bingung, Kak, kalau pakai angka gimana? Kalau pakai bintang kan tinggal langsung dijalanin aja, pakai tulisnya bintang gitu. Tapi kalau angka, dia kan dinamis, berubah-ubah kayak gitu. Jadi caranya adalah yang pertama, yang pasti, itu bikin dulu library. Library-nya berarti kan kita pakai itu, include bits std using namespace std nt main nt n cin n. Oke, itu kan ada 5, maksudnya 5 itu 5 baris. 7 di sini juga maksudnya 7 baris. Berarti loopingnya dia itu sebanyak apa? Ya sebanyak si looping si ininya, sebanyak gimana ya? Kalau baris pertama 1 itu keluarnya 1 angka, baris kedua keluarnya 2 angka, 3 3 angka, 4 4 angka, 5 5 angka. Nah, untuk menulis urutannya berarti bikinin dulu nih for-nya. For int i sama dengan 1 aja. I kurang dari sama dengan n, i plus plus. Ini maksudnya untuk jalan 5 baris. Jadi aku tulis sini 5 baris, n baris. Terus di dalamnya ada apa lagi kira-kira? Ada for lagi. For int kita nggak boleh pakai i, pakai j sekarang. J-nya apa? Nah, di sini kalau kalian lihat kan mulainya dari 0 ya. Mulainya dari 0 sampai 9. Nah, INTJ di sini kita tetap pakai 1 J-nya, soalnya ini mau ke samping gitu. Jadi ini J-nya kurang dari sama dengan N juga. Kurang dari sama dengan I maksudnya. Jadi biar kalau baris 1 ya cuma 1 angka, kalau baris 2 ini yang bawa jalan 2 kali, kayak gitu. Terus ini J++. Nah, terus habis udah ini, kalian harus mengeluarkan angka 0 sampai 9 tadi. Nah, 0 sampai 9 itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu kayak suatu angka kalau di modulo 10, hasilnya kan selalu 0 sampai 9, nggak mungkin lebih kan. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita di sini pakai modulo 10. Modulo 10-nya dipakainya di sini, tapi dengan syarat kita bikin variabel dulu di atas sebagai variabel pembantu. Misalnya namanya int tmp, gitu kan. Jadi temporary, kita pinjem doang ya. Nah, yang di out kan itu adalah ini TMP-nya assign nilai 0 dulu ya, biar awalnya mulainya 0. TMP mod 10. Udah kayak gini aja. Terus setelah itu, jangan lupa TMP-nya ditambahin. Karena TMP ini kan angka 0 sampai 9-nya, biar dia itu naik terus. Habis 0 naik ke 1, naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5, sampai naik ke 9. Terus nanti kalau udah 10, 10 dimodulin 10 itu kan 0. Habis udah 0, nanti itu kayak naik lagi, TMP-nya bakal berlanjut nambah-nambah terus gitu. Terus kalau udah selesai ngeluarin angka-angkanya, jangan lupa untuk cout end line atau bisa pakai puts. Kayak gini, terserah mau pakai yang mana. Oke, kalau F11 untuk nge-compile, ini pertemuan 7,
Coba kita jalanin. Apakah udah sama-sama di sini? Misalnya inputnya 5. Nah, ternyata udah benar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Terus kalau misalnya 7, sama nggak kira-kira? Waktu 7 ternyata juga udah sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kalian bingung tuh coba kalian lihat di petunjuk ya. Ini petunjuk itu sesuatu yang membantu kalian banget gitu. Jadi mungkin sebenarnya kuncinya di bagian ini, di bagian soal yang problem C, pola 3, itu tuh hanya pentingnya di sini. Kalian menggunakan modulus 10 sebagai pembantu untuk mengoutputkan angka 0 sampai angka 9-nya. Karena kalau misalnya kalian cuma pakai angka 0 terus sampai 9, terus diurut terus, ditambah terus, nanti setelah 10, dia kan ketulisnya 1, 0, 1, 1, 1, 2 gitu ya. Ya, keluarnya 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, itu kan jelas berbeda sama yang dimau sama soal. Gitu. Jadi, di coding ngebuat suatu program, untuk membuat program itu lebih efisien, kadang-kadang butuh bumbu matematikanya gitu buat ngerjain. Oke, sampai soal problem C aman ya? Atau bingung? Oke, kayaknya masih aman. Biar kita next lanjut, nggak ke perulangan terus gitu kan. Kemarin kita udah belajar tentang array, sama bahas sedikit tentang analisis kompleksitas. Aku minta kalian buat baca sendiri ya, karena kompleksitas itu cukup lumayan nggak agak sih, cukup lumayan penting untuk mengetahui kalian tuh berapa kali banyak kerjanya dan sebagainya. Kayak contohnya soalnya itu cek bilangan prima sama bilangan agak prima. Ini nanti kita kerjain kalau waktunya masih ada aja. Kita ngerjain yang array dulu. Oke, mungkin aku kasih waktu sebentar aja buat kalian. Ini balik daftar udah ya kemarin. Udah mirip sama kayak, bentar guys, ramai banget di sini. Oke, jadi kalau di sini kemarin kita udah ngerjain ya, kalau misalnya dibalik, tapi bukan soal ini, tapi mirip kerjanya. Tapi karena dia ini tuh adalah penerapan end of file, di mana end of file itu adalah dibaca sampai file terakhir, dibaca sampai inputan terakhir, itu berarti kalian harus literally ngebaca semua baru selesai programnya. Nggak ada yang kayak 3, terus ngeluarin 3 baris kayak gini. Dicoba sendiri juga yang ini, aku rasa pada bisa. Kalau nggak bisa nanti ya nanya aku. Terus ini modus terbesar. Modus terbesar ini kemarin juga udah kita bahas kalau nggak salah. Seingat aku udah. BTW maaf banget ya berisik. Aku nggak tahu lagi deh. Kita kerjain rotasi matriks. Aku kasih waktu 5 menit ya. Sambil kalian kerjain. Oke, maaf ini udah agak sepi. Aku lanjutin. Maaf banget ya. Oke, lanjut ya. Ini ya berisik lagi. Oke, jadi yang ini tuh tentang rotasi matriks. Kalau kalian baca itu tuh ada dia punya ukuran matriks, ukurannya N kali M. Terus suruh cetak kembali matriks tersebut setelah diputar 90 derajat searah jarum jam. Baris pertama berisi 2 bilangan bulat N dan M, baris berikutnya berisi M 2 bilangan bulat yang menyatakan elemen-elemen matriks. Misalnya ini 43, barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Nah, nanti itu tinggal kalian rotasi, yang awalnya itu di sini, baris itu jadi di sini, kayak diputer gitu loh matriksnya. Jadi yang ini awalnya ada di bawah itu jadi di sebelah sini sekarang. Kayak gitu. Terus yang ke atas itu jadi ke samping semua. Kayak gitu. Kalau bingung, bacain petunjuknya. Di sini kita pakai sistem array. Salah, mana ya? Sini kita pakai sistem array. Semoga kalian bisa kedengarannya suaraku. Jadi sistem array-nya tuh kayak gimana? Karena dia itu membaca, ini soal apa sih? 9D ya? Berarti aku bikin di sini aja, aku hapus, nggak apa-apa lah ya. Nah, itu kan pertama kali inputnya ada 2 ya. INT X sama Y. Berarti ini chain X sama chain Y. Terus
habisnya input 2 X sama Y, kita harus ngebaca semua matriksnya di bagian bawah sebanyak X kali Y. Berarti for dulu, kita for-nya yang pertama itu apa? Baris atau kolom ya, yang barisnya dulu gitu. Ya, jangan lupa juga untuk membuat suatu array, di mana array-nya berarti 2 dimensi, int misalnya ARR, di sini X, di sini Y. Terus ini for int, I sama dengan 0, terus I kurang dari sebanyak apa? Sebanyak barisnya. Barisnya itu berarti X. I kurang dari X, terus I plus plus, terus di dalamnya ada for lagi, di mana for yang kedua ini untuk kolomnya. Jadi kalau kalian bikin looping, nested loop, ada 2 for, itu bikinnya baris, terus baru dalamnya itu kolom. Jadi ini sekarang intj sama dengan 0, terus dalamnya itu J kurang dari tadi X, berarti sekarang Y, terus J plus plus. Nah, terus kalau udah, kalian baca. Jadi C-in ARR, I, terus ini J. Ini udah kalian baca semuanya dari soal. Nah, habis itu diminta untuk outputin. Outputinnya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti nanti for-nya adalah jadi int, I sama dengan 0, terus I kurang dari yang tadi awalnya X, berarti sekarang pakainya Y, karena kita mau mengubah baris jadi kolom, kayak gitu. Yang kolom jadi baris. I sampai Y, I plus plus, terus ini for lagi, sekarang pakainya baru yang yang X. Berarti ini J sama dengan 0, J kurang dari X, dan J plus plus. Kayak gini. Nah, udah deh, di dalam sini apa isinya? Isinya adalah si angka-angka itu, berarti si out, ARR, I, J, kayak gitu. Kalau misalnya ini udah, jangan lupa di sini tuh ada spasinya. Spasi, 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 spasi. Spasinya itu dilakukan kalau nilai J-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti if J tidak sama dengan 0, kita kasih si out spasi. Itu. Terus ini si out end line. Kalau udah, boleh terakhirnya dikasih return 0. Nah, di sini sebenarnya udah selesai programnya, tapi mungkin kalau masih bingung visualisasinya, kalian tuh boleh pakai Excel lagi untuk membantu kalian memahaminya. Jadi di sini ada suatu array, bentuknya itu tadi kan A, B, C, D, misalnya E, F, tadi itu kayak gini sih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kayak gini ya, 3 sama 4. Nah, ceritanya itu, dia tuh kayak ada dalam suatu tabel. Kalau teman-teman ingat materi yang kemarin, aku insert tabel dulu. Ini tuh jadi kayak 0, 1, 2, ini 0, 1, 2, 3. Mungkin ini kurang gede nggak kelihatannya. Nah, kayak gini. Ini tuh sama kayak materi yang kemarin yang kita bahas bentuk tabelnya. Bentuk tabel 2 dimensi ya ini. Kayak gini. Jadi 2 dimensi itu bisa ditaruh ke tabel. Berarti kalau dalam hal ini kan udah punya kayak gini. Berarti A itu adalah, kalau kalian nyari ARR 0, 0 itu adalah A. Nanti kalau ada ARR 0 terus 1, itu berarti B. Yang I itu yang ini, yang J itu yang ini. Kalau misalnya aku nanya ARR 3, 2, berarti itu L. Sekarang kalau aku tanya ARR 2, 1, berarti apa? Coba teman-teman. ARR 21 itu apa? Yang mana? Boleh dong jawab di chat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Yang mana? Oke, udah pada jawab nih. Ya, bener banget. Yang H. Jadi, untuk visualisasinya 2 dimensi itu masih gampang. Masih bisa kalian tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Tapi kalau 3 dimensi agak susah. Gitu. Jadi nanti udah di sini kalian input secara biasa, terus ini kalian outputin. Jangan lupa syarat ini, terus baru si out and line. Udah kayak gitu aja. Dari sini, petunjuknya itu juga sebenarnya membantu kalian banget. Dulu aku pertama kali ngerjain juga selalu contek petunjuk. Kayak gimana sih caranya gitu kan. Apalagi dulu tuh suka nyoba-nyoba sendiri, nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi ya harus coba explore gitu. Oke, berarti yang D itu kayak gitu. Terus yang E ini aku juga belum ngerjain. Atau yang D tadi kita coba submit deh ya. Yang D kita coba submit tadi. Kalau dijalanin udah bener apa belum? Kita coba. Takutnya waktu dicoba ternyata belum bener. Nah ini langsung aja dikopas aja ya. Nah, wah ini ada kekeliruan hasil. Ntar, kayaknya ada yang kebalik teman-teman.
Bentar, yang kebalik apa ya ini ya? Oh, ini harusnya JI. Astaga, kan dibalik ya. 43. Ya, masih ada yang kebalik. Oh, ini kebalik ya. Ini harusnya 34 di ujung kanan, ini malah di ujung kiri. Berarti ada yang codingannya salah. Nah, itu dia. Nggak nyoba sih soalnya. Bentar, aku coba lihat ya. Pertama, XY, oke. Ini I sama dengan 0, I kurang dari X, I plus plus. Ya, harusnya benar. C kurang dari HA, input benar. Ini 0 kurang dari Y. Terus ini, nah ini kebalik. Ini harusnya dari X min 1. Ini lebih dari sama dengan 0. Ini harusnya J min min. Udah, harusnya kayak gini udah benar sih. Soalnya kan tadi kita kurangnya kebalik ya. Yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Berarti loopingnya itu ada yang kebalik. Mari kita coba jalanin lagi. Kalau masih salah ya. Oke, ternyata jawabannya udah benar ya. Udah sesuai. Kalau misalnya ini mungkin aku kopasin juga deh. Biar kalian bisa langsung nyoba-nyoba. Tapi nanti kalau ada yang kehapus, itu dibenerin ya. Karena kadang-kadang kalau kopas, itu tuh ada yang kelewatan. Oke, kita coba cara submit itu kalian browse filenya. Terus di sini tadi itu aku taruh mana itu ya? Aku nggak tahu filenya aku taruh mana. Aku nggak tahu guys taruh mana ya. Pokoknya intinya kalian browse terus masukin filenya, terus ya udah nanti di submit. Tapi aku pengen coba submit nih biar kelihatan salahnya ada apa enggak. Ntar untuk lihatnya itu bisa lihat di ini. Oh, pertemuan 7. Nah, terus kalian coba submit. Pastiin dulu bahasanya itu benar. Nah, nanti kalian tuh sambil nunggu verdictnya. Verdictnya tuh emang kadang harus nunggu loading dulu gitu ya. Nah, ini udah. Kalau udah AC, berarti kemarin kita juga udah belajar AC itu accepted, jadi ya aman ya. Berarti soal ini udah juga. Mungkin kita bisa coba juga submit yang modus terbesar. Kemarin kita kerjain taruh di mana ya? Ntar aku cariin filenya dulu ya. Kemarin kan kita udah bahas ya. Tapi, kemarin tuh cuman bahas tanpa aku ketik ya. Oke deh, coba kita ketik aja di sini. Di sini kalau misalnya, tapi percuma sih ini udah aku kerjain, ngapain dibahas lagi, ngabisin waktu kalian nanti. Lanjut aja yang E deh, perkalian matriks. Nih, coba dikerjain ya. Jadi ini tuh perkalian matriks, misalkan terdapat 2 buah matriks A dan B. Matriks pertama ukurannya NM, matriks kedua MP, perkaliannya seperti apa? Kalian udah tahu belum perkalian matriks? Kalian udah belajar matriks belum sih? Atau belum ya? Aduh, aku nggak tahu deh. Itu materi SMA atau apa? Coba aku tanya deh, kalian jawab di chat ya. Udah belajar matriks atau belum? Matriks itu yang bentuknya kayak gini. Oh, ternyata pada belum belajar matriks semuanya. Wow, aku kira kalian udah belajar matriks, guys. Wah, gitu kalian nggak bilang. Wah, kalau kayak gitu aku nggak bisa nerangin sih ini. Karena matriks ini pelajaran matematikanya. Jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Kayak gini. Nanti mungkin penjelasannya ya susah ya kalau belum. Aku kasih contoh lain aja deh, jangan ngerjain Toki kalau gitu. Soal array tapi selain kayaknya aku ada sih. Bentar, tak cariin soal array yang enggak, atau di Hackerrank kali ya soal array yang enggak. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu matriks itu apa, matriks itu kayak suatu simpenan bentuk datanya tuh ada di dalam kurung siku gitu. Ya, kok ini sih. Dan dia tuh menyimpan beberapa data, ukurannya bisa macam-macam, bisa 1x2, bisa 2x2, bisa 3x4, bisa 4x5, dan seterusnya. Waduh, ini belum tak kerjain juga, arrays introduction. Wah, ini gampang ya, ini cuman ngebalik bisa lah ya kalian. Gak ada soal yang lebih menantang ya. Aku belum sempat nyari sih, aku kira soalnya di Toki itu ada banyak yang array, ternyata cuma tentang matriks. Ya kalau matriks kalian belum diajarin ya susah guys. Mana ya variable size array ini tentang apa?